Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. Morning, Mom. How are you today? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine too, thank you. Alhamdulillah, today we meet again. Kita ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Inggris walaupun secara virtual atau daring. Tapi tidak masalah, yang penting kalian tetap semangat untuk belajar. Keep your health, ya, jaga kesehatan, olahraga, sama eat nutritious food. Makan makanan yang bergizi to keep your body immune. Tetap semangat belajar, yang penting juga jangan lupa gunakan kuota belajar dari pemerintah untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Pokoknya tetap semangat untuk semuanya. Okay, before starting our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Who is absent today? Siap ya, Sinta sudah masuk belum ini? Belum. Ya, ini dari tadi ya, Sinta sama Mei ini yang keluar dan masuk, mungkin karena sinyalnya. Dah, enggak apa-apa. Kemarin kita sudah belajar tentang personal letter atau surat pribadi. Masih ingat ya? Masih. Ya. Oke, sip. Hari ini we will study about procedure text. Hari ini kita akan belajar tentang text prosedur. Text prosedur itu menurut gambaran kalian seperti apa? Menjabarkan untuk melakukan sesuatu langkah-langkah. Betul sekali. Good job, Syahril. Teks itu pokoknya intinya untuk menjelaskan langkah-langkah dalam mengerjakan atau mengoperasikan sesuatu. Kemudian adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nantinya kalian dapat menentukan fungsi sosial, gambaran umum, serta informasi rinci dalam teks prosedur. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi mana itu struktur teks, mana itu unsur kebahasaan dalam sebuah teks prosedur. Yang selanjutnya, nanti kalian dapat menyusun atau membuat sebuah teks prosedur tulis secara sederhana. Bu Eka akan berikan contohnya. Here is the example of procedure text. Judulnya adalah How to use an electric iron. Ya, bagaimana cara use itu apa? Menggunakan Betul, menggunakan electric iron. trika. Listrik. 1 sampai 7 adalah langkah-langkahnya, betul. Kemudian dari judulnya ini bisa kita lihat bahwa itu merupakan fungsi sosial dari teks tersebut. Kalau judulnya bilang How to use an electric iron, berarti fungsi sosialnya adalah untuk mendeskripsikan bagaimana cara menggunakan setrika listrik. Bu Eka akan tampilkan video. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya semua? Penjelasannya, procedure text is a text that shows in a process in a sequence order. Sebuah teks prosedur adalah teks yang menunjukkan sebuah proses secara berurutan. Tujuannya apa? Purpose itu sama dengan tujuan, untuk explain how to operate, bagaimana cara mengoperasikan sesuatu, atau to tell how to make, bagaimana cara membuat sesuatu. Ada 3 generic structure-nya. Hal-hal yang harus ada dalam sebuah teks prosedur ada 3. Yang pertama nanti goal. Goal itu menunjukkan tujuan. Ini biasanya berada di bagian judul. Lalu material. Material itu alat atau bahan yang diperlukan. Step. Step adalah langkah-langkahnya. Sekarang kita ke language features-nya. Nah, untuk language features-nya kita punya yang pertama itu namanya temporal conjunction. Terlihat nggak di layar? Lihat. Oke, temporal conjunction itu adalah kata sambung atau kata hubung. Kita bisa menggunakan next, selanjutnya, after that, setelah itu, then, first, nanti kalau yang terakhir kita pakai finally. Kemudian yang kedua, kita memakai action verb, kata kerja yang menunjukkan
suatu tindakan. Yang ketiga, kita menggunakan ordinal number. Angka-angka yang 1 sampai 7 tadi itu namanya ordinal number. Kemudian yang keempat, kita pakai imperative sentence atau kalimat perintah. Kalimat perintah itu langsung dimulai dengan verb atau kata kerja bentuk 1. Tadi di contohnya ada di nomor 1 misalnya, prepare the iron. Ini namanya imperative sentence, karena nanti orang yang membaca ini langsung melakukan sesuatu, yaitu menyiapkan setrikanya. Yang kelima ada menggunakan simple present. Simple present itu subjek plus kata kerja bentuk ke-1. Sekarang you have to work in group. Kalian harus bekerja dalam grup atau kelompok. Sudah dibagi kemarin kelompoknya sama Bu Eka kan? Nah, sekarang coba kita diskusikan. Ini sudah dibaca ya sama kalian, kemarin sudah Bu Eka kirimkan materinya. How to insert SIM card into a cell phone. Pertanyaannya adalah, kalian coba temukan find the following items from the text. Mana social functionnya, mana temporal conjunctionnya. Kemudian yang kelompok 1 kemarin siapa ya? Coba disampaikan, what is the social function? To describe how to insert a cell phone. Oke, good. Jadi, what is the material of the text? Putri? SIM card and cell phone. Oke, SIM card and phone. Good. The last question is, what is the temporal conjunction used in the text? Coba, Syahril. Next, first, finally. Finally. Oke, good. Thank you all. Semuanya bisa menjawab dengan baik. Is there any question? Tidak. Tidak? Sudah No, jelas? thank you. No, we can go to the next learning activity. Still work in group. Sudah didiskusikan dalam grup ya. Okay, what is the topic of the text, Osha? How to insert SIM card into a cell phone. Okay, good. Thank you for your answer. The next question is, don't forget to switch on the cell phone. The word switch on has a similar meaning with. Okay, good. Turn on. The last question is, how many steps are there on the text? 5. Good. There are 5 steps on the text. Ada pertanyaan apa tidak? No thanks. Okay. Goes to the next activity. You have to work individually. Kalau tadi sudah bekerja dalam grup, sekarang saatnya kalian bekerja secara individu. Perintahnya adalah create a simple procedure text based on the following pictures. Buatlah sebuah teks prosedur yang sederhana berdasarkan gambar. Bisa kalian lihat gambar ini sudah merupakan suatu urutan, gambar seri. Jadi kalian punya tugas untuk membuat teks prosedur sederhana berdasarkan gambar. Waktunya 2 hari. Jadi kalau sekarang hari Sabtu, mengumpulkannya hari Senin. Kalian bisa mengumpulkannya via Classroom. Nanti Bu Eka berikan linknya. Jelas. Oke, Jelas. good. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, I would say thank you. Bu Eka ucapkan terima kasih for your contribution, untuk kontribusi kalian, for your attendance, untuk kehadiran kalian. Kalian semua di sini adalah siswa yang baik. Ya, tetap jaga kesehatan, stay at home. Pokoknya tetap semangat untuk belajar. Our next meeting is still about procedure text. Pertemuan kita yang selanjutnya masih tentang teks prosedur. Jadi bisa kalian pelajari lagi di rumah, diulang. Apa itu tadi generic structure-nya? Coba masih ingat nggak? Kita cek. Nah, ada 3, ada goal, terus Material, step. step. Ini nanti ya benar. Temporal conjunction. Itu namanya language features. Beda, kalau generic structure ada 3. Kalau language features yang ada 5. Ada temporal conjunction, action verbs, ordinal number, imperative sentence, sama simple present. Nanti bisa diulang lagi di rumah. Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Nanti diulang lagi di rumah untuk persiapan materi minggu depan ya. Ya. Oke. Don't forget to do and submit your assignment on Classroom. Jangan lupa untuk mengerjakan dan mengumpulkan pekerjaan atau tugas kalian tadi di Classroom. Waktu
Waktunya 2 hari ya. Jadi hari Senin sudah dikumpulkan. Oke, if there is no questions anymore, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, let's say hamdalah together to end our activity today. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Thank you for all. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.